Mari kita satu dalam doa saudara sebelum kita memulai ibadah kita. Terima kasih Bapak, hari ini kami sama-sama menyiapkan hati kami untuk menyambut kebenaran firman-Mu dan yang bertata di atas pujian penyembahan kami. Biar hati Tuhan disenangkan, pujian kami dinaikkan hati dan Tuhan dicurahkan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, kami mulai dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Roh Kudus hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, kau manis, kau penghiburku. Diutus Bapakku, ku buka hati. Roh Kudus, kau hadir di sini. Bilang sama Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut Tuhan, kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku. Menolongku, diutus Bapakku, ku buka hati. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati. Roh Kudus, kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi. Kau lembut, kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku. Penolongku, diutus Bapakku. Di sini Roh Kudus, Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku. Penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati, ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamah kami, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati, ku buka hati, hati menyembah-Mu. Jamah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Penuhi kami, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi.
kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung, ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Bapak, terima kasih Tuhan, kami mau sama-sama Tuhan siapkan hati kami mau terhubung lebih lagi dengan firman Tuhan, karena kami percaya firman-Mu adalah kebenaran Tuhan. Dan hari ini sampaikan kebenaran yang memerdekakan hidup setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati tangan iman, sama-sama kita katakan amin. Baik Bapak Saudara, bagian kebenaran firman Tuhan yang menjadi landasan kita buat sama-sama kita mengerti pada hari ini, saya ambil dari Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang keempat. Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua, ayat yang pertama sampai yang keempat. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin yang keras memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Yang berbahagia mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Bapak Saudara, kalau kita belajar dari konteks Kisah Para Rasul yang tadi kita baca, Saudara, ini adalah ketika orang percaya berkumpul di satu tempat, yaitu adalah loteng Yerusalem, Saudara. Bicara tentang yang namanya mereka berkumpul, bukan asal berkumpul, tapi mereka merayakan yang namanya hari Pentakosta atau yang namanya Roh Kudus turun. Setelah apa, Saudara? Peristiwa rentetan yang mulai dari kelahiran, kematian, kebangkitan, bahkan kenaikannya ke sorga. Setelah 10 hari dari kenaikan Yesus Kristus ke sorga, kita rayakan hari ini, yaitu adalah hari Pentakosta atau Roh Kudus turun. Roh Allah itu sendiri turun kepada kita. Maka di ayat 4 dikatakan penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Kalau Saudara lihat perbedaannya, Saudara, Pentakosta itu ada dua, sama seperti Paskah, Saudara. Walaupun di Perjanjian Lama itu tidak terlalu dijelaskan detail, Saudara, tapi kata dasar Pentakosta itu 50, artinya hari ke-50, Saudara. Yaitu di Perjanjian Lama peristiwa turunnya hukum Taurat terjadi 50 hari setelah Paskah, alias keluarnya bangsa Israel dari tanah perbudakan, membawa penghukuman bagi bangsa itu. Jadi hukum Taurat itu membawa penghukuman, Saudara. Tapi kita bandingkan dengan Pentakosta Perjanjian Baru, itu adalah peristiwa turunnya Roh Kudus terjadi 50 hari setelah Paskah, yaitu kebangkitan Yesus Kristus, dan membawa pemulihan bagi kita. Makanya, Saudara, saya mau ajak Saudara belajar tentang kepenuhan Roh Kudus, bicara tentang ciri-ciri orang yang dipenuhi Roh Kudus. Doa saya kita mengerti ciri orang yang dipenuhi Roh Kudus, sehingga hidup kita menjadi dampak buat orang di sekitar kita. So, apa
karakteristik atau ciri orang yang dipenuhi Roh Kudus adalah mengalami perubahan hidup. Roma 12 ayat 2 bilang, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang Bapak saudara, harusnya kita yang lama kenal Kristus, kita yang lama hidup jadi orang Kristen, harusnya 50 bicara tentang 10 tahun yang lalu sebelum kita kenal Yesus, kita hidup dalam dosa, yang kepahitan tetap kepahitan, yang dan belum kenal Kristus 10-20 tahun yang lalu, suka ngerokok, menghisap surya di kala senja, menghisap Malioboro di bawah menghisap Marlboro di bawah Malioboro. Tapi 10 tahun kemudian, ketika udah kenal Kristus, rajin ke gereja, rokok masih rokok, judi masih judi, dugem yang memang enak masih. Dan ketika kita belajar tentang apa saudara, harusnya orang yang dipenuhi Roh Kudus, yang tadinya hidupnya penuh dalam dosa, ketika dia kenal Kristus harusnya hidupnya berubah. Dulu sering ngelakuin dosa, harusnya sekarang jangan. Dan bicara tentang perubahan budi ini saudara, pembaruan budi itu bahasa aslinya adalah pembaruan pikiran. Artinya pikiran kita semakin hari semakin disempurnakan sesuai dengan pikiran Kristus. Mau bilang ya, berubah. Yang dulu gosip masih gosip, korupsi masih korupsi, bisa tahu kenal Kristus harusnya jangan. Itu saudara ya, jadi hidup kita harusnya apa saudara, ketika kita dipenuhi Roh Kudus, ayo berubah. Yang kedua adalah apa saudara, itu adalah hidup dalam penyembahan. Mazmur 134 ayat 2. Tapi sebelum saya masuk ke situ saudara, penting sekali dengan perubahan tadi saudara. Kita suka ya nyanyi, ku mau sepertimu Yesus. Tapi pertanyaannya, apakah Yesus pernah berzina? Apakah Yesus pernah judi? Apakah Yesus pernah ngelakuin dosa? Iya, memang untuk sampai namanya ke titik kesempurnaan hanya Yesus Kristus yang bisa. Tapi untuk berubah, untuk disempurnakan itu kan perlu proses. Dan kamu harusnya bekerja sama untuk apa? Diubahkan. Supaya apa saudara, hidupmu gak cuman kamu doang, gak cuman tahunya enak-enak nih doang. Jadi ketika kita kenal Roh Kudus yang membantu kita untuk hidup dalam kebenaran, artinya hidup dalam pertobatan, tabur tangan buat Yesus tadi. Yang kedua tadi Mazmur 134 ayat 2. Angkatlah tanganmu ke tempat kudus dan pujilah. Singkat saja saudara, di bagian ini ketika kamu bicara tentang yang namanya memuji Tuhan, menyembah Tuhan, kamu mengangkat tangan, lingkupiku di saat badai bergelora. Mengangkat tangan, kamu ngakui kamu udah gak kuat. Ketika kamu angkat tangan, dia turun tangan. Hidup dalam penyembahan artinya apa saudara? Ketika kita dipenuhi Roh Kudus artinya apa? Kita hidup dalam penyembahan, senang di hadirat Tuhan. Kenapa? Ketika kita
membangun hubungan dengan Tuhan, ketika kita menyembah Tuhan, sejatinya di situ kekuatan kita. Ayo hidup dalam penyembahan. Ketika saudara dengar, ku akan terbang bersama, kadang-kadang bisa sampai netesin air mata, bisa sampai nangis, tapi itu tandanya apa saudara? Kamu hidup dalam penyembahan. Ayo hidup dalam penyembahan. Tanda orang yang dipenuhi Roh Kudus. Yang ketiga adalah tidak hidup dalam kepahitan. Kita lihat dulu Efesus 4:31. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Saya mau bilang saudara, kepahitan itu ibarat orang minum racun dan berharap orang lain mati. Tadi pagi sebelum saya berangkat ke gereja, saya nemuin satu video menarik saudara. Tentang apa? Tentang kepahitan ini. Jadi ada seorang wanita gitu ya, dia bawa semacam besi, kalau nggak salah besi, terus tiba apa ya, kayak rantai gitu saudara, dia bawa dalam perjalanan. Terus dia bilang, Tuhan ini berat. Tuhan bilang lepasin, tapi dia tetap bawa. Dia bilang gitu, Tuhan ini berat. Dia tetap tenteng dalam perjalanannya. Dan kadang-kadang kepahitan itu seperti itu saudara. Kita bilang, Tuhan kau berat kali Tuhan, tapi kadang-kadang ada rantai kepahitan itu yang kamu bawa selama hidup. Ketika kamu dalam rumah tangga, kamu bilang, Tuhan ini kau berat, padahal dengan saudaramu kamu bawa kepahitan itu dalam hidupmu. Tuhan ini kau belum selesai, padahal kamu bawa rantai itu. Kamu kepahitan dengan ipar, kepahitan dengan orang tua, kepahitan dengan saudara. Akhirnya apa? Kamu bawa itu sampai akhir dari hidupmu. Coba kita lihat Matius 5:23 sampai 24. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahan di atas mezbahmu, dan engkau teringat akan segala sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahan. Saya menarik saudara, karena kenapa? Ketika bicara tentang ayat 23-24, sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahan di atas mezbah, artinya apa? Tadi yang saya bilang itu adalah kuasa dari penyembahan. Tapi bicara di ayat 24, pergilah berdamai dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahan. Apakah ini berarti kita datang sama Tuhan itu harus beres dulu, harus sempurna dulu? Nggak boleh datang dengan kelemahan kita, dalam segala emosi kita, dengan segala kemarahan kita, dengan segala depresi kita. Tentu boleh. Tapi apa maksudnya saudara? Bahwa kepahitan itu menghalangi doa kita. Kenapa? Karena bicara tentang namanya kepahitan, itu membawa doa kita tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Alkitab bilang kan, apa yang jika kamu hidup dalam firman-Ku dan firman-Ku tinggal dalam kamu, minta saja apa yang kamu kehendaki. Tapi ketika kita hidup dalam kepahitan, artinya yang kita minta sama Tuhan itu berlawanan dengan firman Tuhan. Tuhan, aku berdoa supaya dia besok pagi celaka. Apakah Tuhan mengabulin, bos? Tuhan, aku berdoa gini. Tapi kebencian.
Kenapa Tuhan bilang tinggalkan persembahanmu di depan mesbah? Artinya apa? Ketika kita mengampuni, doa kita, omongan kita nggak ngelantur bos. Nggak ngelantur. Ketika apa saudara? Apa yang kita ucapkan sesuai dengan kehendak Tuhan, di situ Tuhan menjawab. Yang kepahitan dengan ipar, lepaskanlah. Kepahitan dengan saudara, lepaskan. Dengan orang tua, lepaskan. Maka hidupmu lekang. Ayat 44 bilang, tetapi aku berkata kepadamu, kasihlah musuhmu, berdoalah bagi mereka yang menganiayakan. Dia mau bilang saudara, ini memang gak mudah saudara untuk melepaskan kepahitan. Tapi saya mau bilang saudara bersama Yesus pasti bisa. Kan saya pernah dengar presiden kita, Bapak Prabowo, suka dengan ayat, jika pipi kananmu ditampar, berilah pipi kirimu. Presiden kita bos suka dengan ayat. Masalahnya apakah kita menerapkannya? Ibrani 12 ayat 15 bilang, jagalah supaya jangan seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar pahit, kerusuhan, dan yang mencemarkan. Lepaskan pengampunan, kau berhak bahagia. Yang terakhir, benar yang terakhir adalah hiduplah dalam kekudusan, alias jagalah kekudusan. Kita lihat 1 Petrus 1 ayat 15. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah. Kata kudus saudara dalam bahasa aslinya bukan kota kudus, tolong. Dalam bahasa aslinya adalah kadosh, artinya adalah dipisahkan dari titik-titik dosa, kebenaran dunia, falsafah dunia, dipisahkan dari ajakan teman, nyebatku menghisap surya di kala senja, menghisap Marlboro di bawah Malioboro. Dan kadosh ini artinya juga adalah dipisahkan untuk Allah. Ini sama seperti kalau saudara tahu akademi militer, akademi polisi, itu kan mereka dipisahkan dari pergaulan mereka yang lama, dipisahkan dari masa muda mereka, dipisahkan dari keluarga mereka, dan dipisahkan untuk apa? Jadi abdi negara. Yang namanya akademi militer, akademi polisi itu saudara perlu jaga pola makan mereka. Mereka harus dilatih untuk apa? Berenang, lari, dan sebagainya macam. Dan itulah pokoknya. Artinya apa saudara? Coba dalam kehidupan kekristenan kita jaga kekudusan. Kalau ada tawaran dari orang untuk ingat kadosh, dipisahkan dari. Saya tahu saudara, mungkin ada anak-anak muda yang pacaran itu tidak kudus. Sukanya ratakan tanah bergelombang. Yang ceweknya bukan tobat, malah lakukanlah lagi. Saya mau bilang jaga kekudusan ya. Ayat 14 terakhir dalam Ibrani 12. Berusahalah hidup damai dengan semua orang, kejarlah kekudusan. Tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat. Doa saya menyertai kita bukan hanya kumpul di bumi, kumpul dalam kerajaan surga. Perjumpahkan kekudusan sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Bapa.
Aku tenang bersamamu, dalam naunganmu ku buka hati. Mari buka hatimu bagi Tuhan, saudara. Berserah penuh di hadiratmu, kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Mari kita dari awal kita katakan, yes, haleluya. Mu yang kudus pulihkanku, Engkaulah damaiku. Katakan, ku siap terima, ku hidup oleh anugerahmu yang menyertaiku. Ku buka hati, menyertaiku, ku buka hati. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu, kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu. Bapa, dalam nama Yesus, firman-Mu telah disampaikan buat setiap kami. Kau yang meraikan di hati setiap kami, sehingga semua yang menyaksikan yang diberkati Tuhan dengan sempurna. Kami berdoa Tuhan, firman-Mu termeterai, berakar, bertumbuh, berbuah, menjadi berkat. Kami dapat menjadi pelaku firman. Kami berdoa hari ini yang sakit dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan sembuhkan oleh biur-biur Tuhan Yesus. Yang nanti jodoh keturunan ilahi diberikan oleh Tuhan tepat pada waktunya Tuhan. Yang menantikan jodoh dan berikan, yang takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan dan mencintai keluarga. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa buat pelayan-pelayan-Mu di mana-mana tempat Tuhan, yang menyertai Tuhan. Pelayanan mereka, apapun yang mereka lakukan, diberkati Tuhan dengan sempurna. Kami berdoa juga bagi bangsa negara kami Tuhan, bagi Bapak Presiden kami, sampai tingkat jajaran menteri, sampai yang paling bawah, diberkati Tuhan dengan sempurna. Jauhkan dari korupsi, jauhkan dari ketidakbenaran Tuhan atas bangsa ini. Kami juga berdoa Tuhan bagi yang dalam kesendirian, janda duda, yatim piatu, fakir miskin yang terlantar, orang jompo Tuhan, diberkati Tuhan dengan sempurna. Kami berdoa Tuhan bagi perdamaian dunia. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, dan kami mau terima berkat Tuhan. Kini arahkan hatimu kepada Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, memberi engkau damai sejahtera. Kini terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, penyertaan persekutuan dari Allah Roh Kudus mulai hari ini dan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita dalam awan kemuliaan, bahkan pesta perjamuan kawin anak domba Allah. Nama-Mu tercatat dalam kitab kehidupan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan dengan iman, sama-sama kita katakan amin. Selamat Pentakosta, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Grace to you.